menderita. Tidak ada yang enak. Biar banyak uangnya mau diapa? Biar bagus rumahnya mau diapa? Olehnya itu sebelum sampai ke sana, minta kepada Allah agar hidup ini adalah hidup yang penuh makna, dan minta kepada Allah semoga diwafatkan dengan husnul khatimah. Itu yang kita minta. Jangan kita minta panjang umur terus. Ada orang yang berdoa, ya Allah panjangkan umur saya, tapi dia tidak sambung semoga panjang umur dan berkah. Dan ada orang yang panjang umurnya tapi tidak berkah, akhirnya sudah menderita. Karena penderitaannya dia minta, ya Allah cabut saja nyawaku, saya sudah tidak tahan. Bagaimana kalau orang sudah terlalu tua? Mohon maaf, ada juga orang yang sudah tua seperti anak-anak. Dia sudah tidak tahu membedakan mana yang bisa dipegang, mana yang tidak. Dia sudah tidak bisa membedakan mana bau yang harum dengan bau yang tidak. Ini menderita. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari hal yang seperti itu. Pak Haji di depan lagi, Pak Haji. Ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun saat ini kita masih bertugas, tetapi rasa syukur akan senantiasa ada di dalam hati kita. Kenapa? Allah memerintahkan kita untuk selalu dan senantiasa bersyukur. Selanjutnya kita kirimkan salam serta salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang mencintai kita. Sejak awal kelahiran beliau hingga wafatnya, beliau hibahkan usia dan waktunya untuk kita. Beliau berjuang untuk kita. Beliau berdoa untuk kita. Beliau pun wafat menanti kita. Bahkan beliau dalam hidupnya sering kali menangis karena rindu kepada kita. Suatu ketika Rasulullah menangis, lalu sahabat Abu Bakar As-Siddiq melihat beliau menangis. Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Maka Rasulullah mengatakan, saya rindu dengan saudara. Lalu Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara? Bukankah kami semua Khulafaur Rasyidin adalah saudara-saudara? Maka Rasulullah mengatakan, la, tidak. Antum laisa ihwani, kalian bukan saudara-saudara. Walakin antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Maka Abu Bakar kembali bertanya, man ihwanuka ya Rasulullah, lalu siapa saudara-saudaramu? Beliau mengatakan, saudara-saudaraku mereka tidak pernah melihat wajahku, mereka tidak pernah mendengar suaraku, mereka tidak pernah duduk bersamaku seperti kalian, tapi mereka selalu menyebut namaku, bersalawat kepadaku, hingga mereka yang bersalawat kepadaku setiap saat aku tunggu di pintu surga. Rasulullah tunggu di pintu surga. Rasulullah ditawari oleh Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, ya Rasulullah, ya Muhammad, minta apa yang kau inginkan. Engkaulah manusia termulia yang paling dekat denganku. Jika engkau ingin jabatan apa? Jika engkau ingin harta apa? 2 gunung Uhud itu bisa saat ini menjadi emas. Tapi Rasulullah mengatakan, itu tidak akan mampu membuatku tenang, tidak akan mampu membuatku bahagia. Lalu apa ya Rasulullah yang engkau inginkan? Yang aku inginkan, kata Rasulullah kepada Allah, saya tidak ingin ada umatku satupun yang tertinggal, tidak masuk ke dalam surga. Saya tunggu mereka untuk menggandeng tangannya masuk ke dalam surga. Kita doakan saudara kita almarhum, insya Allah
almarhumah wafat dengan kondisi husnul khatimah. Hadirin hadirat jamaah Tazkiratul Maut yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai wujud rasa cinta kita kepada almarhumah, kita sudah doakan melalui bacaan-bacaan Al-Quran. Insya Allah pahala itu tiba, pahala itu sampai. Kita juga sudah berdoa melalui doa khusus. Insya Allah itu sampai. Dan inilah yang diharapkan oleh almarhum saat ini, berteman dengan orang-orang yang bisa mendoakannya. Inilah yang ditunggu almarhum, anak-anak dan keluarganya selalu mendoakannya. Hingga saat ini insya Allah almarhum masih ada dekat kita. Masya Allah. Baru malam ketiga saya pernah bertakziah di satu tempat, kebetulan ada kursi kosong di depan. Ada seorang anak-anak begini pusatnya. Setiap waktu, setiap saat dia pandang kursi kosong, lalu dia begini, dada. Ya. Dia pandang. Orang tidak perhatikan. Nanti setelah takziah, si anak dia angkat tangannya, dada tante. Ditanya sama orang tuanya, siapa yang kamu dada? Dia bilang, saya dada tante ini, almarhum di sini. Ternyata dia ikut takziah. Subhanallah. Tapi jangan ditakut-takut. Nah, dia datang karena dia cinta sama kita. Dia datang karena dia ingin sampaikan bahwa ketika engkau hidup, lakukan yang terbaik. Jangan pernah ada waktumu tersisa untuk berbuat kebaikan. Jangan pernah ada waktumu tersisa terbuang tanpa menyebut Allah. Jangan pernah ada waktumu terbuang hanya karena menyakiti orang. Kenapa? Karena semua akan tampil dan nampak di sana. Banyak orang yang menyesal, kenapa mulutku saya gunakan seperti itu, kenapa hatiku saya gunakan berprasangka tidak baik, kenapa yang Allah titipkan sama saya gunakan bukan untuk agama Allah. Dunia ini kesempatan, Pak. Dunia ini adalah tempat untuk kita menanam, di akhirat tempat kita menanam. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia ini adalah kebunnya akhirat. Apa yang kita lakukan hari ini belum kita nikmati, tapi apa yang kita lakukan akan dinikmati kelak di hidup yang sesungguhnya. Ini bukan hidup yang sesungguhnya. Ada seorang sufi yang membangunkan anaknya di waktu subuh. Nak, bangun. Maka anaknya berkata, Pak, kenapa saya diganggu? Saya istirahat. Bapaknya bilang, bukan waktunya istirahat di dunia. Di dunia itu tempat untuk beramal, tempat untuk berusaha, tempat untuk berbuat baik. Tempatmu istirahat adalah di alam akhir. Ustaz almarhum Ali Jaber mengatakan, jika engkau ingin tahu kehidupanmu yang sesungguhnya, apakah engkau tenang dan senang di sana, maka lihat hidupmu di dunia ini. Jika engkau merasa senang dan tenang, sudah tenang. Coba kita tanya pada diri kita, apakah hari ini kita merasa tenang dan senang dengan apa yang kita lakukan? Kalau masih ada kegelisahan, balik haluan, kembali ingat Allah. Jangan sampai nyawa sudah di tenggorokan baru kita bilang amantu billah. Itu kebaikan. Fir'aun itu ketika didatangi oleh Nabi Musa, hai Fir'aun, sembah Allah yang menciptakan saya, engkau dan semuanya. Apa jawab Fir'aun? Ini ana rabbukumul a'la. Sayalah Tuhanmu yang paling tinggi. Sayalah Tuhanmu yang bisa engkau sembah.
Kenapa? Karena saya bisa mengadakan apa yang saya inginkan. Waktu itu, iya, sejarah Fir'aun. Itu Fir'aun tidak ada yang dia tidak inginkan, tidak jadi. Semua jadi. Karena kuasanya. Tapi apa yang terjadi ketika akhir hayatnya? Dia tidak mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhannya Nabi Musa. Saat dia memburu Nabi Musa di tengah ganasnya Laut Merah, Allah menyatukan kembali. Maka ketika ajal akan menjemput, Fir'aun mengatakan, amantu bi Rabbi Musa. Saya beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Tapi nyawa sudah ditenggorokan. Nyawa sudah ada di tenggorokan, taubat sudah tidak diterima. Sekarang Allah memberikan kita waktu dan kesempatan. Allah berikan kita nikmat sehat, gunakan sehat. Allah memberikan kita nikmat kesempatan, gunakan kesempatan itu. Sehat dan sempat adalah nikmat yang luar biasa. Ada orang yang mengatakan, andaikan saya masih aktif, saya bantu itu. Andaikan saya masih punya ini, saya bela itu. Kalau andai bisa juga kita andaikan nenek belum mati masih ada. Tidak usah nenek sekarang waktunya. Nyawa tidak menunggu Anda tua, nyawa tidak menunggu Anda pensiun, nyawa tidak menunggu Anda tidak aktif. Nyawa akan diambil Allah. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Saya dengar almarhum baru usia 23 tahun. Kalau dilihat, ya, umur 23 tahun, ya, kurang lebih masih tergolong usia muda. Rasulullah sendiri 63 tahun. Ini. Beberapa hari yang lalu saya bertakziah seorang petugas, anaknya tak masih. Tadi saya dengar lagi berita ada salah seorang dari saudara kita, Haji Amir, remaja polisi. Berita kematian terkadang kita yang menyebarkan dan memberitahu sama seseorang. Ada saudara kita yang meninggal, kita yang bawa berita itu. Pertanyaan sekarang, apakah kita yang selamanya bawa berita tentang itu? Suatu ketika orang pun yang membawa berita tentang berita kita. Sekarang kita bawa berita, nanti kita yang masuk di berita itu. Kematian akan mendatangi siapa saja yang namanya orang yang masih hidup. Tidak memandang usianya, tidak memandang sukunya, tidak memandang kulitnya, tidak memandang jabatannya. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak menunggu keluarganya, tidak menunggu aba-aba, malakul maut akan datang. Tetapi jika dia orangnya beriman, jika dia orangnya bertakwa, maka saat malakul maut mendekatinya, dia akan mendekati dengan pelan-pelan, penuh dengan rasa hormat dan menghargai. Bahkan menurut riwayat, orang-orang yang beriman itu ketika akan dicabut nyawanya, dia sampaikan kepada Allah, ya Allah, saya cabut dari mana ya Allah? Saya lihat tidak ada peluang untuk saya cabut nyawanya si fulan. Semuanya bercahaya ya Allah. Maka Allah mengatakan, cabut nyawanya lewat mulut. Malakul maut menjatuh. Tapi malakul maut merasakan, tidak bisa saya cabut ya Allah. Di mulutnya ada zikir dan namamu setiap waktu disebut ya Allah. Maka saat itu Allah mengatakan, cabut melalui kakinya. Pada kakinya juga ya Allah cahaya yang terpancar karena digunakan untuk menuju ridha dan keridhaannya. Lalu cabut melalui tangannya. Malakul maut mengatakan, di tangannya pun penuh keroyokan. Lalu bagaimana ya Allah?
datang ke pintu surga. Di sana ada namaku tercantum, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Perlihatkan tulisan itu namaku dan nama Rasulullah. Saat diperlihatkan, ternyata roh itu keluar dengan sendirinya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dia mengikuti lafaz Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini saat ini kita bisa duduk, kita bisa berkumpul, tetapi perjalanan waktu, langkah kita, ayunan tangan kita, itu semua mendekatkan kita kepada finish. Hari berganti, pekan berganti, bulan berganti. Jangan terlalu bangga bahwa kita sudah punya usia sekian puluh tahun. Itu hitungan. Tapi kalau hitungan kesempatan, semakin jauh kita melangkah, semakin dekat dengan Yesus. Akankah kita seperti apa yang selama ini kita rasakan? Mudah-mudahan insya Allah kita semua berjalan di jalan yang Allah inginkan, berjalan di jalan yang Allah ridai. Allah memberikan kita kesempatan karena dua hal. Allah tahu kita masih punya dosa banyak. Allah tahu kita belum mohon ampun kepada Allah, hingga jangan menunda-nunda waktu untuk mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa. Tubu ilallahi taubatan nasuha, mohon ampun dengan taubat nasuha. Kenapa Rasulullah mengajarkan kepada kita? Sekalipun beliau itu orang yang sudah dijamin oleh Allah, tapi Rasulullah mencontohkan kepada kita, bertaubatlah, mohonlah kepada Allah setiap saat dan setiap waktu. Karena saya, kata Rasulullah, ini atubu ilallah mi'atan marrat fi yaum. Saya ini mohon ampun kepada Allah satu hari tidak kurang dari 100 kali saya mohon ampun kepada Allah. Itu Rasulullah. Orang yang sudah dijamin oleh Allah, orang yang maksum, tapi Rasulullah masih mohon ampun kepada Allah. Kalau kita bagaimana? Ibu, setiap saat ini mulut ngomong yang bisa menyakitkan hati orang. Setiap saat hati berprasangka tidak enak sama orang. Setiap saat mata memandang dengan pandangan yang sinis. Telinga mendengarkan apa yang tidak layak didengarkan. Bahkan terkadang kita mengucapkan sesuatu yang justru tidak dilakukan orang lain. Semua itu akan nampak di sana. Semua. Bagaimana menjikan sesuatu di dunia, di sana tidak ada. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah hakim yang paling adil? Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi. Saat kaki masih kuat melangkah, saat tangan masih kuat diayun, saat mata masih bisa memandang untuk melihat di mana tempat kebaikan, ayunkan tangan, kakimu, lihat itu Masjid Nurul Falah. Jangan sampai setiap saat kita lewat tanpa kita singgah.
Kalau mata masih bisa melihat dengan terang, bedakan mana tempat yang baik dan mana tempat yang tidak baik. Kenapa? Karena suatu ketika mata ini tidak akan berfungsi, tidak akan berfungsi. Kaki ini suatu saat tidak akan berfungsi. Suatu saat akan terbujur kaku di akhir-akhir hayat. Dia akan terbujur kaku. Gunakan sesuai dengan fungsinya. Allah memberikan kita tangan, kaki, mata dan seluruh apa yang kita miliki hari ini bukan untuk kemana-mana, tetapi wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun, tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Yang mana yang harus menyembah? Semua harus menyembah. Semua harus tunduk kepada ketentuan dan ketetapan Allah. Bukan hanya hati yang menyembah, seluruh anggota tubuh ini menyembah. Kenapa? Karena ada waktunya mulut sudah ditutup, yang bicara adalah anggota tubuh. Di dalam surah Yasin Allah menjelaskan pada suatu hari nanti mulutmu tertutup, yang lain yang bicara.